Halo para pembelajar yang budiman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme reaksi dan pendekatan kinetika reaksi pada topik laju reaksi. Bersama saya, Habibur Rahman, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai reaksi reversibel, efek suhu terhadap laju reaksi, konsep energi aktivasi dan bagaimana cara menghitung energi aktivasi, dan pengaruh perubahan suhu secara tiba-tiba terhadap reaksi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi elementer, reaksi berurutan, pendekatan keadaan tunak dan pre-equilibrium, dan kontrol kinetika dan termodinamika suatu reaksi kimia. Reaksi elementer. Persamaan reaksi kimia yang sering kita lihat seperti reaksi pembentukan, reaksi penguraian, reaksi pembakaran, semuanya itu adalah reaksi kimia total yang dapat kita uraikan menjadi beberapa reaksi elementer penyusun. Misalkan saya memiliki reaksi R ditambah R menjadi P. Laju reaksi pembentukan P adalah Kr dikali konsentrasi R pangkat 2. Dan untuk reaksi elementer yang kedua sebagai contoh di sini, saya memiliki P menjadi R ditambah R. Laju pembentukan R dalam hal ini adalah Kr prime dikali konsentrasi P. Terdapat 4 catatan yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara mengenai reaksi elementer. Yang pertama, molekularitas reaksi elementer itu sama dengan jumlah molekul yang bertemu untuk bereaksi. Reaksi elementer pertama adalah bimolekular. Reaksi yang elementer yang kedua adalah reaksi unimolekular. Molekularitas reaksi elementer yang pertama itu bernilai 2 karena terdapat 2 molekul R yang bertemu untuk bereaksi. Sementara untuk reaksi yang kedua, molekularitas reaksinya bernilai 1 karena hanya ada 1 molekul yang bertindak sebagai reaktan. Yang ketiga, order reaksi elementer sebanding dengan jumlah reaktan pada persamaan reaksi. Sebagai contoh di sini untuk reaksi yang pertama, karena terdapat 2 reaktan yaitu R ditambah R, maka persamaan laju reaksinya sama dengan Kr dikali konsentrasi R pangkat 2. Oke, pangkat 2 di sini muncul karena memiliki 2 molekul reaktan. Yang kedua itu kita memiliki reaksi P menjadi R ditambah R, ordernya 1 karena ada 1 molekul yang bertindak sebagai reaktan. Dan catatan yang keempat, semua koefisien stoikiometri pada persamaan reaksi elementer itu bernilai 1. Jadi ketika kita berbicara mengenai reaksi elementer, kita menulis reaksinya sebagai R ditambah R menjadi P. Kita tidak menulisnya 2R menjadi P, karena ini adalah reaksi elementer. Begitu juga dengan reaksi yang kedua, P menjadi R ditambah R, kita tidak menulisnya sebagai P menjadi 2R. Kasus kedua yang akan kita bahas adalah reaksi berurutan. Misalkan kita ambil contoh reaksi berurutan isomerisasi sebagai berikut. Reaktan menjadi intermediate dan intermediate menjadi produk. Konstanta laju reaksi yang pertama adalah Ka dan konstanta laju reaksi yang kedua adalah Kb. Dari suatu percobaan, kita bisa mendapatkan profil konsentrasi R, I, P yang lebih kurang sebagai berikut. Dan tentu ini bergantung dari nilai Ka dan Kb. Pada mulanya, kita memiliki reaktan yang konsentrasinya berkurang seiring dengan berjalannya waktu sampai habis. Dan pada mulanya, kita memiliki intermediate dan reaktan berkonsentrasi sama dengan 0. Seiring dengan berjalannya waktu, intermediate akan meningkat jumlahnya, namun akan berkurang, karena intermediate akan berubah menjadi produk. Namun, produk konsentrasinya akan terus naik seiring dengan berjalannya waktu, sampai pada saat konsentrasi akhir 1 milimolar. Dengan mengasumsikan bahwasanya masing-masing reaksi itu berorder 1, jadi reaksi elementernya berorder 1, maka kita bisa menuliskan persamaan laju berikut untuk
konsentrasi R. dRdt sama dengan Ka dikali konsentrasi R. Kita telah melihat persamaan diferensial ini, dan solusi dari persamaan diferensial ini adalah R sama dengan konsentrasi R pada saat T sama dengan 0 dikali eksponen minus Ka dikali T. Nah, untuk persamaan reaksi yang kedua, laju reaksi yang kedua, kita bisa menulisnya sebagai berikut. dI dt sama dengan Ka dikali konsentrasi R dikurang Kb dikali konsentrasi I. Nah, suku pertama pada persamaan reaksi ini di sebelah kanan itu kita peroleh dengan mempertimbangkan hanya reaksi ini, yaitu R menjadi I. Dalam hal ini I sebagai produk, maka laju pembentukan produknya adalah Ka dikali konsentrasi R. Nah, suku yang kedua pada ruas kanan ini kita peroleh dengan mempertimbangkan reaksi yang kedua, yaitu dari intermediate menjadi produk. Di mana intermediate di sini bertindak sebagai reaktan, makanya kita memiliki tanda negatif di sini, dan lajunya tentu sama dengan Kb dikali konsentrasi reaktan. Dalam hal ini adalah intermediate pada reaksi yang kedua. Dengan memsubstitusi nilai R, yaitu R0 dikali eksponen minus KAT ke persamaan ini, terus kemudian kita selesaikan persamaan diferensialnya, kita mendapatkan profil konsentrasi intermediate sebagai berikut. Ka per Kb dikurang Ka dikali eksponen minus KAT dikurang eksponen minus KBT dikalikan dengan konsentrasi R pada saat T sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan profil konsentrasi RI, tentu kita bisa menghitung profil konsentrasi P dengan rumus sebagai berikut. Konsentrasi R mula-mula dikurang konsentrasi R dikurang konsentrasi I. Nah, sekarang kita tinggal substitusi nilai R dan juga nilai I-nya ke persamaan ini, sehingga kita memperoleh ekspresi konsentrasi produk sebagai 1 ditambah Ka dikali eksponen minus KBT dikurang Kb dikali eksponen minus KAT dibagi dengan Kb kurang Ka, dan semuanya itu kita kali dengan konsentrasi R pada saat T sama dengan 0. Terkadang kita memiliki reaksi berurutan yang lebih panjang, misalkan reaksi R menjadi I1 menjadi I2 dan I2 menjadi P. Terdapat 3 konstanta laju di sini, Ka menjadi Kb dan Kb menjadi Kc. Jika kita plot profil energi potensial untuk masing spesies kimia ini, kita misalkan memperoleh profil sebagai berikut. Terdapat di sini 3 puncak dan 4 lembah. 4 lembah ini adalah energi potensial dari masing-masing spesies kimia yang ada. Misalkan yang pertama saya memiliki R, yang kedua saya memiliki I1, yang ketiga saya memiliki I2, dan yang terakhir saya memiliki P. Nah, pada profil energi ini kita bisa memperkenalkan konsep tahapan penentu laju. Tahapan penentu laju adalah tahapan yang paling lambat, yang ditandai dengan tahapan berenergi perintah paling tinggi. Pada profil energi ini, untuk reaksi dari R menuju I1, I1 menuju I2, dan I2 menjadi P, kita bisa menyimpulkan bahwasanya tahapan penentu laju adalah reaksi dari I1 menjadi I2, yaitu dengan konstanta Kp. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menginvestigasi reaksi berurutan. Pendekatan yang pertama disebut sebagai pendekatan keadaan tular. Mari kita ambil kembali reaksi berurutan berikut, R menuju I menjadi P dengan konstanta laju Ka dan Kb pada paruh reaksi pertama dan yang kedua. Misalkan kita memperoleh profil konsentrasi berikut. Konsentrasi R berkurang dengan seiring berjalannya waktu, P bertambah seiring dengan berjalannya waktu, dan kita bisa melihat di sini bahwasanya konsentrasi intermediate itu awalnya sama dengan 0, namun di saat T sama dengan 3 second sampai T sama dengan 38 second, kita bisa menganggap bahwasanya tidak terjadi perubahan konsentrasi intermediate. Persamaan laju reaksi yang pertama bisa kita tulis dRdt sama dengan Ka dikali konsentrasi R, dan ini setelah kita bahas sebelumnya, kita bisa mendapatkan konsentrasi R sebagai konsentrasi R pada mula-mula dikali eksponen minus KT, dan ini tidak ada perubahan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Namun pada konsentrasi
kondisi konsentrasi zat antara I tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa membuat persamaan berikut. dI dt sama dengan 0. Dan kita telah mengetahui dari slide sebelumnya bahwasanya dI dt itu sama dengan KAR, itu kita dapat dari penggalan reaksi yang pertama, dan kemudian minus KBI itu kita bisa dapatkan dari penggalan reaksi yang kedua. Dengan demikian, kita bisa menyatakan konsentrasi I sebagai Ka per Kb dikali konsentrasi R. Nah, untuk persamaan yang ketiga, kita bisa menuliskan dP dt sama dengan Kb dikali konsentrasi I. Kita substitusi nilai konsentrasi I ke sini, sehingga kita memperoleh dP dt sama dengan, atau bisa diaproksimasi sebagai Ka dikali konsentrasi R. Kita lakukan separasi variabel, dP di sebelah kiri dan dt kita pindahkan sebelah kanan, dan kita lakukan integral dengan batas yang ekivalen untuk kedua ruas. Dan dengan demikian kita bisa memperoleh ekspresi daripada konsentrasi P sebagai R0 dikali 1 dikurang eksponen minus Ka dikali P. Pendekatan kedua yang bisa kita gunakan untuk menginvestigasi reaksi berurutan adalah pendekatan pre-equilibrium. Misalkan kita memiliki reaksi A ditambah B menjadi I dan terjadi reaksi kesetimbangan untuk reaksi yang pertama dengan konstanta laju Ka dan Ka'. Dan kemudian intermediate itu berubah menjadi produk dengan konstanta laju sebesar Kb. Apabila laju reaksi pembentukan I dan peluruhannya kembali menjadi A dan B sangat cepat dibandingkan dengan laju pembentukan P, maka pendekatan pre-equilibrium berikut dapat kita gunakan. Bahwasanya konsentrasi I itu tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu, dI dt sama dengan 0, dan dI dt bisa kita tulis sebagai Ka dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B dikurang Ka' dikali dengan konsentrasi intermediat. Dengan demikian, saya bisa mencari konsentrasi I itu sama dengan Ka per Ka' dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Atau, saya bisa melihat bahwasannya rasio antara Ka dan Ka' itu sama dengan konsentrasi I dibagi dengan konsentrasi A dikali konsentrasi B. Jika kedua ruas kita kalikan dengan C standard state, maka bisa kita lihat bahwasanya yang sebelah kanan ini secara praktis itu nilainya adalah konstanta kesetimbangan. Artinya konsentrasi I, konsentrasi A, dan konsentrasi B itu terhubung dengan suatu konstanta yang disebut dengan konstanta kesetimbangan. Terus kemudian kita bisa juga melihat laju perubahan P terhadap waktu yang bisa kita rumuskan sebagai Kb dikali konsentrasi I. Konsentrasi I di sini bisa kita peroleh sebagai Kb dikali C standard state dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B, dan ini nilainya misalkan bisa kita misalkan ya sebagai Kr dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B, di mana Kr itu sama dengan Kb dikali K dibagi dengan C standard state. Atau kalau seandainya kita substitusikan nilai K ini menjadi Ka per Ka' dikali dengan C standard state, maka Kr ini bisa kita peroleh ekspresinya sebagai Ka dikali Kb dibagi dengan Ka'. Pembahasan terakhir dari video kali ini adalah mengenai kontrol kinetika dan kontrol termodinamika suatu reaksi kimia. Misalkan saya memiliki profil energi sebagai berikut. Saya memulai reaksi saya dengan menambahkan A ditambah B. Terus kemudian A tambah B ini bisa menjadi intermediate yang pertama. Terus kemudian membentuk produk yang pertama. Terdapat reaksi yang berkompetisi dengan reaksi ini. Yang misalkan A tambah B berubah menjadi intermediate yang kedua dengan posisi energi lebih rendah dari yang pertama. Dan kemudian intermediate yang kedua berubah menjadi P2 yang posisi energinya lebih rendah daripada P1. Reaksi A ditambah B menjadi I1 menjadi P1, yaitu reaksi yang ke arah kiri ini disebut reaksi yang dikontrol secara kinetika.
dan P1 disebut sebagai produk kinetik. Reaksi yang dikontrol secara kinetika artinya adalah reaksi yang secara keseluruhan memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Bisa kita lihat bahwasanya reaksi yang pertama, reaksinya memiliki energi aktivasi yang paling rendah, dan kemudian reaksi yang kedua, yang ke arah kanan, energi aktivasinya lebih tinggi. Meskipun di sini P1 memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan P2. Namun, untuk mencapai P1, energi aktivasinya itu lebih rendah. Dan P1 di sini disebut sebagai produk kinetik. Reaksi yang kedua, A ditambah B berubah menjadi I2 menjadi P2 disebut sebagai reaksi yang dikontrol secara termodinamika. Dan P2 disebut sebagai produk termodinamik. Kenapa? Karena P2 adalah produk dengan energi potensial yang paling rendah dibandingkan dengan reaktan, dibandingkan dengan intermediate dan produk lainnya yaitu P1. Nah, pada mulanya produk kinetik akan terbentuk. Jadi A ditambah B, kalau misalnya pada saat T sama dengan 0, terus kemudian kita tunggu, kita akan melihat bahwasanya P1 akan mula-mula terbentuk. Namun, pada akhirnya produk termodinamika yang akan dominan terbentuk. Kenapa? Karena dia adalah produk yang paling stabil. Artinya kalau seandainya kita ingin mendapatkan P1, maka setiap P1 yang sudah dihasilkan kita langsung mengisolasi. Sehingga kita tidak membiarkan P1 ini berubah menjadi P2 mengikuti pathway ke sebelah kanan. Baik, kita telah membahas mengenai reaksi elementer, reaksi berurutan, pendekatan keadaan tunak dan pre-equilibrium, dan kontrol kinetika dan termodinamika suatu reaksi kimia. Mari mengerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman.